Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, jamaah Masjid Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Puji syukur pada Allah Ta'ala, pagi ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, keleluasaan, bisa bersama-sama hadir untuk beribadah di tempat yang mulia ini. Pertama ibadah mahdhah, salat subuh berjamaah. Yang kedua dilanjutkan dengan tafaqquh fiddin, ta'amuq fiddin, thalabul ilmi, menambah wawasan kita. Salawat salam semoga tercurah limpah pada teladan kita, uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan seluruh pengikutnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tema kita saat ini sebagaimana yang disampaikan oleh MC tadi adalah bahaya pandangan mata, ain, dan juga bagaimana mengatasinya. Di dunia ini kita hidup tidak sendirian, ada orang lain. Bahkan tidak hanya orang lain, ada makhluk-makhluk Allah yang lain juga. Ada jin, ada malaikat dan lain-lain. Maka dari itu tentu ada hal-hal yang kadang-kadang kita itu tidak bisa mengontrolnya. Jangankan untuk mengontrol orang lain, mengontrol diri kita saja kita itu kadang-kadang tidak bisa. Maka dari sini orang harus namanya berlaku lebih hati-hati. Zaman Nabi juga sudah ada namanya penyakit ain ini. Penyakit ain adalah kekuatan negatif yang ditimbulkan dari pandangan mata. Karena apa? Karena takjub, karena saking herannya, atau karena hasud, karena dengkinya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala nanti memberikan resep-resep bahwa kita diharapkan memohon perlindungan kepada Allah dari orang yang hasud, orang yang iri, orang yang dengki ketika dia sedang hasud. Wa min syarri hasidin iza hasad. Kita berlindung kepada Allah dari efek buruk orang yang hasud, orang yang iri, orang yang dengki ketika dia iri atau dengki. Alkisah zaman Nabi disampaikan ada dua orang sahabat. Zaman dulu kalau mandi tidak seperti zaman sekarang. Ketika mandi itu ada sahabat yang melihat temannya mandi itu. Ketika mandi itu terlihat bahwa badan sahabatnya itu begitu luar biasa, begitu bagusnya. Kemudian dia berkomentar, sambil melihat, sambil berkomentar. Akhirnya apa? Karena punya kekuatan yang seperti itu, akhirnya yang dilihat itu bisa terjatuh, bisa pingsan. Ini kemudian geger. Nah, setelah geger dipanggil Nabi. Sama Nabi kemudian dianalisa, tadi siapa yang melihat orang ini? Ini orangnya. Nah, kemudian oleh Nabi dikasih namanya terapi. Disuruh wudhu, yang melihat tadi kemudian bekas air wudhunya disiramkan, dicipratkan kepada yang terkena penyakit ain ini. Itu zaman Nabi. Zaman berikutnya juga banyak orang-orang, bahkan bisa juga kepada hewan. Kekuatan negatif ini bisa dikenakan kepada hewan. Nah, ini beberapa hal. Berarti apa? Jamaah sekalian dirahmati Allah, kita itu memang harus lebih hati-hati ketika kita berkomentar, ketika kita melihat. Walaupun bahwa kekuatan ini tidak kemudian dimiliki oleh semua orang. Nanti kita dengar ada namanya hipnotis lah, ada telepati lah, berbagai macam. Memang dunia ini isinya bermacam-macam. Ada orang baik, ada orang buruk. Orang baik saja itu bisa. Ya, makanya kemudian ketika kita berkomentar terlalu takjub kepada orang harus ekstra hati-hati. Anda cakep sekali, Anda hebat sekali, maka ingatlah
bahwa ketika ada orang memuji kita, kita harus segera ingat kepada Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Intinya adalah ingat kepada Allah. Agar apa? Agar tidak terkena penyakit ain ini. Kemudian jamaah dirahmati Allah, ketika seseorang kemudian tadi itu pandangan yang positif, ada juga yang pandangan negatif. Orang yang kemudian menjelek-jelekan orang dengan sejelek-jeleknya diiringi dengan pandangan mata yang memang dia punya kekuatan seperti itu, maka ini juga bisa mendatangkan penyakit ain itu. Maka ketika kita dalam kondisi segala hal itu memang diharapkan untuk selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ada namanya wirid pagi, sore ada namanya wirid sore, malam ketika jelang tidur ada wirid yang harus kita baca. Agar apa? Agar kita aman dari berbagai macam gangguan. Kalau sakit karena aspek medis yang bisa ditangani oleh medis, kita tinggal minum obat, kemudian kita mohon doa kepada Allah, berdoa kepada Allah, kemudian minum obat, maka insya Allah akan sembuh. Kalau kemarin ada yang terkena COVID umpamanya, kemudian meminta kepada Allah, terus banyak konsumsi vitamin C, banyak konsumsi madu, banyak konsumsi habatus sauda dan lain-lain, bismillah, insya Allah sembuh. Karena apa? Penyebabnya adalah penyakit yang bisa terdetek oleh medis. Tapi ternyata nanti ada penyakit-penyakit yang tidak terdeteksi oleh medis. Diperiksa itu nggak sakit apa-apa, tapi kadang-kadang kemudian sakitnya luar biasa. Nah, hal-hal yang seperti ini yang tidak bisa didetek oleh dunia medis ini kemudian biasanya dikatakan sebagai penyakit karena ain. Dan ini populer karena beberapa saat yang lalu ada artis yang diisukan terkena ain ini. Ya. Kalau yang terkena artis kan jadi populer, Pak. Tapi kalau yang kena kita-kita ya apa namanya, Pak, tidak masuk ke, tidak menjadi viral. Kecuali kalau jenengan viralkan. Ya minimal Anda YouTuber yang terkenal, nah itu kalau terkena sesuatu akan menjadi populer. Tapi karena orang biasa saja ya akhirnya nggak terkenal, beritanya tidak menjadi viral, tidak menjadi viral. Nah, dari sini jamaah subuh yang dirahmati Allah, ketika seseorang muslim sudah memagari dirinya, ada hisnun, ada junnatun, ada tameng, ada pagar yang dia baca. Jadi ini ada namanya wirid-wirid, ada bacaan-bacaan yang bisa kita lakukan di pagi, di sore, bahkan di malam, agar Allah menjaga kita, agar Allah mengamankan kita. Karena apa? Memang dunia ini isinya bermacam-macam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat menyampaikan bahwa ketika seseorang atau ketika dulu beliau ya itu kemudian membaca surah Al-Mu'awwidzatain. Jadi ada surah Al-Ikhlas, ada Al-Falaq, ada An-Nas. Al-Mu'awwidzatain adalah Al-Falaq dan An-Nas. Ini dibaca ketika mendapatkan gangguan ataupun ketika agar kita aman dari berbagai macam gangguan. Satu versi ketika menyampaikan bahwa Nabi terkena guna-guna dari seseorang, itu kemudian ketika beliau membaca Al-Falaq dan An-Nas, maka lepaslah tali-tali, buhul-buhul yang diikatkan, yang dibuang di sebuah sumur. Dalam satu riwayat ini apa? Bahwa ada kekuatan-kekuatan yang lain, tapi kemudian dengan izin Allah kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, maka ini bisa menjadi penangkalnya. Surat Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas. Nanti bisa ditambah beberapa, mau tambah suratul Fatihah atau ayat kursi, agar apa? Agar diri kita diamankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga nanti doa-doanya, umpamanya a'udzu bikalimatillahi tammah. Jadi aku berlindung, memohon perlindungan kepada Allah dari berbagai macam gangguan setan, ya. Min kulli syaitanin wa hammah wa ainin lammah. Ada kata-kata wa'ainin lamah. Ain penyakit atau kekuatan negatif yang ditimbulkan dari seseorang memandang kita.
kemudian karena dia itu barangkali iri, barangkali karena hasud, ini bisa menimbulkan penyakit. Maka kita memohon kepada Allah dijauhkan dari hal-hal yang seperti ini. Bahkan nanti ketika seseorang telah, walaupun asalnya dari ain, tapi nanti memang efeknya itu bisa menjadi sakit secara fisik. Awalnya karena stres, awalnya karena kemudian dia tidak enak, panas dan lain-lain, akhirnya menimbulkan sakit yang lain. Karena apa? Ini menyebar. Jamaah sekalian dirahmati Allah, maka dari sini di antara pengobatan yang paling bagus memang nanti dengan Al-Qur'anul Karim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Allah menurunkan Al-Qur'an, di antaranya adalah sebagai syifa, sebagai obat. Kalau ada hal-hal yang memang itu mengganggu kita, kita bisa menggunakannya dalam arti apa? Pengobatan dengan Al-Qur'anul Karim. Kita obati, kita bacakan, karena apa? Ini kalamullah, firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyakit lahir ada obatnya, penyakit batin juga ada obatnya. Karena apa? Semua sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disampaikan tahu obatnya bagi orang yang tahu, tidak tahu bagi orang yang tidak tahu. Semua pengobatan, semua obat itu bisa digunakan. Nanti ada yang cocok, ada yang barangkali orang lain nggak cocok, tapi ketika diketahui, maka kemudian penyakit yang ada dalam diri kita ini bisa disembuhkan. Bahkan di kitab Ad-Da'wa Dawa disampaikan banyak penyakit, bahkan yang paling banyak penyakit hati yang itu bisa disembuhkan dengan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyak tilawatul Quran. Luar biasa, jamaah dirahmati Allah. Memang gangguan hidup ini selalu ada, bisa dari faktor diri kita karena barangkali pesimis begitu, juga datang dari orang lain yang ada di luar kita. Maka kita ikhtiar betul ini, apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Tentu ibadah kita, ruhiyah kita akan meningkat, dan ini akan memberikan efek yang bagus untuk ketahanan tubuh kita. Maka Rasul menyampaikan, sumu tasihhu, puasalah kalian maka kalian akan sehat. Sehat secara fisik dan sehat secara ruhani. Sehat secara fisik karena apa? Karena onderdil atau perangkat dalam tubuh kita mendapatkan istirahat yang cukup, sehingga kemudian bisa melakukan kegiatan beraktivitas kembali dengan sempurna. Kemudian sehat secara ruhani, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita ibadah, itu akan menyehatkan ruhiyah kita, menyehatkan ruhaniyah kita. Dan tentu penyakit-penyakit yang aneh-aneh yang ditimbulkan karena gangguan pandangan mata ini akan hilang dengan sendirinya. Maka jamaah yang dihormati Allah, syukur sekali kalau kita umpamanya rajin melazimkan, memulazamahkan, merutinkan membaca wirid pagi. Sudah ada ya umpamanya Al-Ma'surat atau Hisnul Muslim dibaca di pagi hari. Kita luangkan waktu beberapa saat, atau nanti sore ada wirid sore, ada Al-Ma'surat, Hisnul Muslim kita baca sore hari. Bahkan ketika mau tidur malam, jadi kalau tadi kan pagi sama sore, ketika mau tidur di samping, ya kalau anak-anak barangkali doanya cukup bismikallahumma ahya wa bismika amut. Tapi bagi orang yang udah dewasa, tambah doa-doa yang lain. Di antaranya paling enggak membaca qul huwallahu ahad, kemudian al-falaq, kemudian an-nas. Setelah selesai membaca kemudian diusapkan ke anggota badan yang bisa kita jangkau. Ya, ini kemudian tidur. Tapi tidak perlu membaca seluruh Al-Quran, karena kalau seluruh Quran tidak jadi tidur. Jadi ya membaca yang seperlunya saja. Maka kemudian aja baca labbaik Allahumma labbaik, ya. Ini adalah dalam kerangka apa? Agar selama kita tidur dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpama bablas itu apa? Jadi tidur nggak bangun lagi, yaitu masih dalam kerangka ibadah. Karena apa? Sejak awal sudah dibingkai dengan doa. Karena kita kan nggak tahu kita itu akan wafat kapan, akan meninggal kapan, dan kapan ketika kita meninggal dunia atau sedang apa kita juga tidak tahu, dan nggak bisa milih.
Tapi kalau udah saatnya memang nanti malaikat akan datang ya. Tadi Mas Imam membaca tentang malakul maut tadi ya, ketika datang. Nah nanti kalau udah datang ya kita nggak bisa menghindar. Ketika sedang sholat pun malaikat maut bisa hadir. Kemarin sahabat kita yang Imogiri baru taraweh, malaikat maut datang, nah beliau wafat. Nah, ada juga yang lain-lain. Dalam arti apa? Memang kedatangan malaikat maut tidak bisa kita tahan. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, dengan demikian bahwa fenomena munculnya al-ain, Rasul menyampaikan bahwa al-ainu haqqun. Ain ini betul-betul ada. Maka kita ikhtiar betul menjaga diri kita dengan berbagai macam wirid, dengan berbagai macam bacaan. Saya juga ikhtiar, jenengan juga ikhtiar. Monggo ya, pagi bisa kita baca, sore bisa kita baca, jelang tidur bisa kita baca. Agar apa? Agar terhindar. Nanti kalau diri kita bisa berdoa a'udzu bikalimatillahi tammah. Kalau orang lain kita doain bisa u'idzuka. Kalau laki-laki, kalau putri u'idzuki, aku mintakan perlindungan untuk engkau. U'idzuka atau u'idzuki. Ya, disambung dengan doa-doa berikutnya agar apa? Agar selamat semuanya. Ini terkait dengan fenomena al-ain. Dan tentu masih banyak penyakit-penyakit yang lain. Kita ikhtiar penyakit kita hindari dengan berdoa kepada Allah, memohon kesehatan kepada Allah, dan juga tentu ikhtiar secara lahiriah. Ada ikhtiar batiniah, ada ikhtiar lahiriah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali itu sebagai tambahan wawasan kita agar kita bisa lebih hati-hati dalam menapaki kehidupan ini. Kita tidak mencelakakan orang lain dan kita pun tidak dicelakakan orang lain karena pandangan matanya, karena hasudnya, karena irinya, karena takjubnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.